Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana hadza wa ma kunna linahtadiya laula an jama'ana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wajiran min ahli. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. يقول الله تعالى في محكم تنزيله واصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Baiklah ibu sekalian, kita ingin membahas tentang fikih mawaris atau fikih waris, tentang warisan. Kita ingin tahu dulu definisi waris itu apa sih? Dalam pengertian warisan atau faraid itu berasal dari bahasa Arab yang asal katanya al-irsu atau al-miras. Al-miras itu peninggalan ya. Ada di dalam pepatah Arab di Al-Mahfuzat, al-ilmu khairu miras. Ilmu itu adalah sebaik-baik harta peninggalan. Nah, ini kita lagi mencari ilmu nih Bu ya. Jadi kita nyari warisan juga Bu. Warisan ilmu itu lebih baik daripada warisan harta. Al-ilmu khairu mirasin. Ilmu adalah sebaik-baik harta peninggalan. Tentunya kita sebagai orang tua sudah berupaya agar anak-anak kita masuk sekolah dari TK mungkin sampai SD atau MI, SMP, terus SMA atau SMK dan kuliah sampai sarjana. Itu bekal yang kita berikan kepada anak itu ilmu. Disitulah al-ilmu khairu mirasin. Ilmu adalah sebaik-baik peninggalan, harta peninggalan. Kemudian secara umum bermakna peninggalan atau tirkah. Taraka yatruku tirkah, peninggalan. Peninggalan harta orang yang sudah mati. Jadi secara umum adalah harta atau peninggalan orang yang sudah mati. Kemudian secara etimologis atau secara bahasa, waris mengandung dua arti, yakni tetap atau dan dua berpindahnya sesuatu dari satu kaum kepada kaum yang lain, baik itu berupa materi ataupun non materi. Jadi secara bahasa itu adalah warisan sesuatu yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris dari satu kaum kepada kaum yang lain. Gitu. Ini secara bahasa.
Kemudian menurut istilah fikih, istilah syariat Islam, bahwa berpindahnya harta seseorang yang mati kepada orang yang lain yaitu ahli waris. Ini berpindahnya sesuatu ya, peninggalan dari yang meninggal kepada yang masih hidup, artinya ahli waris. Karena ada hubungan kekerabatan dan juga perkawinan. Kalau tidak ada hubungan kekerabatan, perkawinan, itu tidak jadi ahli waris. Jadi berpindahnya barang ataupun berpindahnya suatu peninggalan yang mati kepada ahli warisnya lantaran ada hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Maka dari itu intinya adalah warisan itu berpindahnya sesuatu peninggalan dari yang meninggal kepada ahli waris atau yang ditinggalkan. Ahli waris itu nanti siapa-siapa baru nanti kita bahas. Itu bisa berupa materi dan juga bisa berupa non materi. Materi itu ya uang. Kalau peninggalan lainnya itu ya, macam rumah segala macam, itu peninggalan yang bisa berupa materi dan non materi. Tentunya Al-Quran telah menjelaskan, Al-Quran telah menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini hukum ya Bu ya. Hukum waris yang kita akan bahas itu berdasarkan ya kan Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Kita lihat di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa sanataini falahunna sudsa ma taraka wa in kanat wahidatan falahun nisfu ila akhir ayat. Panjang banget ayatnya, panjang banget. Kalau kita bahas 1 jam. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Ila akhir ayat. Kemudian juga ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn wa lahunna rubu' mimma taraktum illam yakun walad fa in kana lakum waladun falahunna sumun ila akhir ayat. Panjang juga ayat-ayatnya panjang. Dan bagianmu suami istri adalah setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu.
Kalau istrinya yang meninggal, istri meninggalkan harta warisan, maka suami dapat setengah daripada harta warisan jika mereka tidak mempunyai anak. Gitu. Kalau mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah dibayar hutang-hutangnya. Iya. Para istri, nah ini kalau istri ditinggalkan sama bapaknya, sama suaminya, memperoleh seperempat jika tidak punya anak. Jika punya anak, maka bagiannya seperdelapan. Tapi kalau sekian puluh miliar, banyak juga gue seperdelapan. Seperdelapan dari 200 juta, ya berapa? Hadirin rahimakumullah, ini Al-Quran sudah pasti dan seperti itulah ketentuan yang harus kita lakukan karena jelas sekali. Kemudian siapa-siapa sih yang mendapatkan warisan itu, gitu ya? Ini nama ahli waris dan bagiannya. Nah, ini penting nih Bu. Dari seluruh ahli waris yang tersebut di bawah ini, yang paling penting dan selalu mendapat bagian warisan itu ada 5. Ada 5 Bu yang dapat bagian warisan. Jadi ini kalau 5 orang ini selalu dapat ini, ya, selalu dapat. Yang pertama anak kandung. Anak kandung itu baik laki-laki maupun perempuan. Pasti kalau bapaknya meninggal atau ibunya meninggal, anak kandung kita baik laki-laki maupun perempuan pasti dapat. Yang kedua ayah. Yang ketiga ibu, yang keempat istri, 5 suami. Maksudnya ayah bagaimana sih? Iya. Ini tentunya misalnya nih, anak kita bisa nggak mewariskan ke kita? Bisa. Iya, ini anak ayah ya. Anak kita meninggalkan warisan, terus dia meninggal, kita sebagai orang tuanya nih dapat bagiannya. Ini ayah, terus juga ibu juga dapat. Nah kalau istri atau suami tadi, kalau istri dapat, kalau suaminya meninggal istri dapat, gitu. Kemudian kalau istrinya meninggal suami dapat, gitu. Apabila semua ahli waris ya, yang tadi berkumpul itu yang 5 orang, maka yang mendapat warisan hanya yang ke-5 orang tadi itu. Iya. Misalnya orang tua kita, bapak kita meninggal, terus kayak yang dapat tuh anak kandungnya laki-laki maupun perempuan, terus istri, gitu-gitu ya. Terus ada cucu di situ, dapat nggak? Tidak Bu, tidak Bu, itu terhalang dengan anak, gitu. Itu terhalang, namanya hijab atau mahjub, gitu. Jadi nggak bisa, nggak ada hak waris si cucu itu, nggak ada. Kalau anaknya masih ada. Ini banyak permasalahan waris ini. Waduh, banyak nggak yang kira-kira pada berantem gara-gara warisan? Banyak banget, banyak banget.
Ya. Akhirnya pada kagak nanya gitu. Waduh, hah? Sampai bunuh-bunuhan, main santai-santai Bu. Ini warisan, makanya, waduh, jangan sembarangan gitu kan. Ini kalau kenapa pada seperti itu mereka keimanannya nggak ada, atau ya yang namanya setan nanti sangat ini, wah ambil aja semua gitu, bagi aja sekedarnya, wah itu hak masing-masing. Nah kalau tadi di dalam apa namanya pembagian itu ya, fi auladikum lizakari mislu hazil unsayain. Ya. Anak laki-laki itu bagiannya sama dengan 2 bagian anak perempuan. Ibu protes nggak Bu itu Bu? Dia anak gua, dia juga, gua juga anaknya, lu anaknya, gitu ya. Yo, ini kan kadang-kadang nih pada main cakar-cakaran juga dulu, ya. Iya, gua tahu lu laki-laki, gua perempuan, lu anaknya, gua juga anaknya. Kenapa dibedain ini? Nggak nerima. Ini adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dibantah, kecuali, nah ini kan ada nggak hukum adat? Ini hukum agama ya. Nah kita ada hukum adat. Kalau memang musyawarah di antara ahli waris anak-anak sesuatu dengan ibunya, misalnya bapak meninggal, ibunya ngajak musyawarah anak laki-laki dan perempuan. Dalam konteks Al-Quran tadi, laki-laki itu bagiannya sama dengan 2 orang perempuan. Ada kalau bahasa kampung, laki-laki sepikulan, perempuan sejunjungan. Pernah dengar itu? Ya? Segendongan ya, sejunjungan gitu. Artinya ini kecilan dapatnya laki perempuan gitu. Ada kalanya udah kita bagi sama rata aja, bagaimana saudara-saudara kamu ini, yang perempuan yang laki itu rasanya perempuan tuh wah alhamdulillah kan gitu. Iya ya kan Bu ya, alhamdulillah saudara gue laki-laki pada baik banget kan gitu. Itu boleh saja hukum adat itu diberlakukan, tinggal terserah musyawarah gitu ya. Alhamdulillah saya juga seperti itu Bu. Jadi antara saudara-saudara perempuan udah kumpul, kita bagi rata saja. Itu alhamdulillah saya lakukan itu. Ketika saya berhadapan dengan saudara-saudara ahli waris. Maka dari itu tidak, kenapa tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran gitu kan? Itu boleh-boleh saja selama kita masih bisa bermusyawarah. Di dalam Al-Quran juga wasyawirhum fil amri, bermusyawarah kalian dalam berbagai urusan. Tidak ada sesuatu hal yang mungkin itu tidak bisa kita atasi. Meskipun seperti ini, kalau toh memang itu lebih baik, saya kira itu akan lebih bermakna. Nah, disinilah kita seharusnya di dalam peninggalan ahli waris orang tua kita itu paling tidak Bu. Nah, di sini kan terkadang ketika kita ditinggal mati dengan orang tua, langsung aja kita menyuarakan warisan.
ibaratnya kuburan juga masih basah, udah pada ribut warisan, pada bertorong-torong itu bahasa kerennya bertorong-torong. Apa tuh Bu? Wah, pada itu Bu, pada dorong-dorongin gitu, ayo dah. Ini seharusnya mana sih yang lebih afdol kita lakukan ketika orang tua kita meninggal, baik itu bapak maupun ibu, yang ada anak-anak ini yang akan menjadi ahli waris. Tapi paling tidak kita harus mengutamakan. Yang diutamakan dulu apa? Iya, utang ya. Terus juga zakatnya, ya, zakatnya apa itu? Harta orang tua kita. Mungkin dari sewanya dan sebagainya itu juga harus kita awali dulu. Kita harus utamakan dulu sebelum dibagi rata. Kalau sudah dibagi-bagi, bapak kita kan ada utangnya, gimana? Ngumpulin lagi, dari begitu susah itu kalau udah begitu tuh. Kalau udah masuk kantong, waduh, dari bedah. Iya Bu ya. Dari mau dicabut lagi, rasanya udah kayak narik bambu dari ujung itu, berat. Makanya dari situ kita harus mengutamakan hutang piutang itu. Sama siapa hutang piutangnya. Kemudian ketika mengurus jenazah, yang memandikan, yang gali kubur, kain kafannya dan lain-lainnya itu juga harus berapa tuh habisnya. Bahkan sekarang kan ada tahlilan sampai 7 malam gitu misalnya, itu berapa duit habis pelaksanaan ketika acara tahlilan, bahkan sampai pengajian ya, 7 hari bayar ngaji berapa duit itu semua. Mungkin ada fidyah, ada persiapan zariyah buat orang tua kita, itu kan biasanya kayak gitu ya Bu ya. Ya, kita jariahkan. Kemudian kalau memang ada wasiat itu juga paling tidak itu ya tidak melebihi daripada sepertiga warisan. Jangan mentang-mentang di wadah wasiat ini, wah, gua dikasih sekian hektar, udah wasiat, waduh. Kadang-kadang saksinya nggak ada lagi, waduh ribet ini. Ada juga yang begitu Ibu ya? Ada pasti. Ini paling tidak ada saksi yang apalagi tertulis, nah ini paling enak kan, hitam di atas putih. Ya, ini gara-gara pura-pura ada wasiat, wah ngaku-ngaku, ini kan di berantem sama saudaranya begini nih. Kadang-kadang yang paling tua kan yang paling, iya Bu ya. Kalau nggak paling tua, paling gontok tuh, betul. Wal paling tua dia ngatur, gua gedean bagian, gua kan dulu ngomong dulu, gua dulu, iya kan itu ya, iya, lu dari kecil ya Allah, ada macam-macam dah. Yang paling bontot kadang-kadang paling disayang, dia mah belum meninggal orang tua aja udah dikuratin tanahnya jadi buat lono. Ya, di rumah ini nih ada yang nungguin. Biasanya bontot tuh yang dikasih tuh. Ya. Yang merana kan yang tengah-tengah itu. Ya, kok kemana ini ya? Disayang kagak, dia kagak, inilah. Ya tentunya ini sesuatu yang
Nah itulah banyak orang tua kita tipenya ya macam-macam orang tua kita itu. Kadang-kadang kan udah warisan sedikit, si bontot mintanya banyak, ya lewat. Ini membuat kita jadi gondok doang gitu ya. Ya. Apalagi ketika mau dijual lama banget lakunya. Ya Allah. Ya. Nah ini semuanya paling tidak aturan yang ada ini harus kita pakai. Meskipun barangkali tadi laki-laki itu dua bagian dari perempuan, ini paling tidak itu ya kalau memang bisa dimusyawarahkan, musyawarahkan. Ada yang namanya apa namanya hukum adat itu bisa musyawarah. Ya kalau bagian yang udah sedikit, ya peninggalan warisan kita sedikit, pas perempuan bagiannya dia sendiri, laki-laki perempuan berdua sama, istilahnya 10 juta sendiri, nah 5 juta kan begitu. Kadang-kadang kita ya udah dikit segitu pisan lagi ya Allah nyokopin kemana ini kan begitu ya Allah. Tapi itu syukuri kalau memang bisa dimusyawarahkan dengan keluarga itu saya kira lebih baik. Ibu sekalian di sini kita bukan tidak membahas ini dulu ya. Jadi kita dasar-dasarnya dulu sehingga kita ini bisa memahami ya, konteks Al-Quran yang memang lebih paten ya, yang lebih mendasar agar kita benar-benar ini paham. Kemudian juga di samping itu ya di samping itu juga Bu sekalian, ini masalah warisan ini ya, terutama orang-orang tua kita ini ya baik. Kalau kita membicarakan masalah warisan ini kan hartanya mulu yang kita lirik. Kadang-kadang kan kita lupa itu orang tua kita sakit sekian bulan, sholatnya bagaimana gitu ya. Kita kan jarang banget itu ngomongin ituan. Kalau peninggalannya kita tahu perlu tuh Ibu ya. Kemudian puasanya bagaimana? Itu yang bagus tuh anak yang mengkodokin sholat orang tua, yang bayarin juga kodok puasanya orang tua. Wah itu tuh kadang-kadang itu yang nggak direbutin tuh Bu. Ya itu nggak berebut itu enggak. Gua aja dah yang puasa dah, gua aja dah yang gantiin sholatnya. Kalau meteran mah itu wah. Pokoknya kalau belum terwujud itu keinginannya, belum ini. Baik, dari yang saya tanyakan barangkali ada nggak yang saya jelaskan tadi itu ada nggak yang ditanyakan? Sebelum kita ke bagian-bagiannya ya. Ya. Waalaikumsalam.
Iya, iya. Jadi saya tanyakan kemarin ini atau itu kan harus mengikuti kesederhananya kalau ada yang penasaran saya gimana kalau ahli warisnya ini kan tahu udah Iya, iya. ketika orang tua meninggal jadi misalkan dua bapak anak juga kemudian meninggalkan uang di anak gitu ya belum nikah kan. Jadi apakah meninggal gitu? Jadi sebelum kata yang diberikan anak itu telah meninggal. Jadi bagaimana itu? Misalnya dia tidak punya anak, itu bagaimana? Dan apabila punya anak, bagaimana gitu? Kalau punya anak mungkin yang tadi dijelasin sama Bapak ya, Pak Ustadz ya, bisa ke anak ya gitu. Berarti cucu ya, kan? Bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya belum gitu, belum menikah gitu, belum punya anak gitu. Tapi terlanjur meninggal, sedangkan orang tuanya belum sempat memberikan harta warisan kepada anaknya gitu. Sedangkan anaknya sebelum meninggal itu sudah menunggu, tapi karena mungkin ya rumahnya belum laku atau tanahnya gitu kan, itu belum sempat terjual. Tapi anaknya keburu terlanjur meninggal. Bapaknya belum meninggal. Bapaknya sudah meninggal. Oh, bapaknya sudah meninggal kan, belum sempat memberikan ini kan, jadi anaknya mau jual tanahnya juga belum laku gitu kan. Terus ada beberapa anaknya yang sudah menikah, tapi anaknya itu ahli warisnya itu sudah terlanjur meninggal dunia gitu kan, karena umurnya tidak tahu kan kita. Dia juga udah sempat menjual membantu menjual misalnya tanah, tapi belum sempat laku terjual, anaknya sudah meninggal. Ibaratnya menyusul gitu. Itu bagaimana ya? Karena saya penasaran juga Pak Ustadz di situ. Terima kasih. Terima kasih ya Pak ya jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu-ibu sekalian, ini pertanyaan yang baik. Kondisi anak ini kita juga memang tidak tahu masalah umur, gitu kan ya. Dalam bagian warisnya sebetulnya memang ada ya, karena dia ditinggal oleh bapak misalnya, kan bapak itu belum sempat membagikan harta warisan itu, ataupun harta warisan yang sudah ada yang sudah ditinggalkan itu belum sempat kejual, bahkan belum pernah merasakan istilahnya harta peninggalan orang tuanya. Kemudian apabila harta warisan itu nanti terjual, itu kita harus paling tidak misalnya itu mengorbankan dia, mungkin membadalkan haji dia, atau membadalkan umroh dia, memberikan sedekah jariah untuk dia, pahalanya itu bisa. Meskipun barangkali tidak sebesar apa yang diterima oleh saudara-saudaranya yang lain yang masih hidup gitu ya. Paling tidak itu bisa memberikan kurban, ya, kemudian mungkin membadalkan haji atau umroh, itu nanti akan terasa bagi dia, seolah-olah warisan itu bisa dirasakan lah, ya, sedekah jariah yang kita kasih. Nah, ini salah satu cara, karena memang apabila anak Adam itu mati, ya, maka putuslah amalnya, ya, kecuali 3 perkara kan gitu ya, sedekah jariah itu masih bisa itu masih kita kirimkan. Yang penting
ada di antara saudara-saudara ahli warisnya itu bisa mengarahkan ke program-program seperti itu agar si mayat ini, adik kita misalnya atau saudara kita yang meninggal itu masih bisa diberikan jariah atau sedekah atau pahala umrah, pahala haji, itu masih bisa. Kurban itu masih bisa. Orang yang meninggal itu kan sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali yang masih hidup ini bisa mengirimkan doa, mengirimkan jariah, mengirimkan badal haji, badal umroh, dan lain-lain. Itu banyak yang kita bisa lakukan. Maka dari itu akan bisa dinikmati oleh almarhum saudara kita ini. Kira-kira seperti itu. Iya, sama-sama. Ibu menyampaikan di sebelah saya punya bapak saya meninggal, beliau ini punya warisan, anaknya cuma saya satu-satunya, itu ya. Kalau memang saya punya anak menikah, kalau saya itu mau punya dari kecil, permasalahannya ketika ayah saya punya warisan, anak satu-satunya saya dan saya belum menikah dan saya belum meninggal. Itu maksudnya ya. Nah, gitu. Jadi ya kemana itu warisan tersebut? Nah, menurut Pak Fira di sini itu bisa dari Iya. Kalau tadi itu kalau anak satu-satunya kemudian meninggal juga, nah disitulah nanti ada hak ahli waris yang lain, saudara laki-laki dari bapaknya, gitu kan. Kemudian juga yang lainnya ini banyak bagiannya. Iya. Paman bisa menjadi ahli waris juga itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi belum dibagi ke kita saudara gitu ya. Nah, terus ibu saya ini juga punya warisan dari orang tuanya juga gitu. Apakah warisan itu bisa dibagi berbarengan nanti kalau misalkan ibu saya sudah meninggal, atau yang bapak saya punya ini dibagi dulu itu juga boleh? Singkatnya agak menyelimuti begini. Oh gitu ya. Iya. Coba.
ya punya orang tuanya, nih istri saya punya orang tua, tentunya orang tua kami masing-masing sudah meninggal ya, dan meninggalkan anak saya, itu kan juga anak sama istri pun demikian. Permasalahannya harta warisan tersebut itu misalnya masih belum dibagikan, belum diangkat saya, kamu masih tidak apa sebagainya, tiba-tiba sudah meninggal misalnya gitu ya. Nah kalau istri saya itu ya beliau mau dapat ya udah dapat warisan orang itu biar urusan dia. Jadi pertanyaan kedua ya, apakah warisan istri saya dan anaknya kan saya nunggu saya selesai berbuat saya kelihatan apakah yang sudah ada nunggu itu kan ya yang ada dulu bagiin yang udah jelas, nungguin yang belum ya Allah, yang ada dikasih gitu ya. Yang belum ada itu belum juga selesai, yang belum masa mati lagi. Ya. Makanya banyak sekali kasus-kasus yang apa namanya itu menggugat harta warisan kakeknya dulu yang bapaknya juga belum menikmati ya, terus sampai cucu nih itu juga harus bekerja keras lagi karena kadang-kadang warisannya tuh seberapa banyaknya nih. Akhirnya dia menggugat, tentunya kan kalau menggugat itu pakai modal, kalau nggak pakai modal nggak jalan. Nah ini menggugat namanya untuk mendapatkan warisan yang belum terbagi, belum dinikmati. Nah ini merupakan banyak gugatan cucu terhadap warisan kakeknya. Nah ini bolehkah kita seperti itu? Boleh karena apa? Karena itu warisan harus kita kejar, harus kita ambil, bisa dinikmati oleh anak cucunya yang mewariskan kakek kita, gitu. Nah itu mah tentunya harus bekerja keras untuk mendapatkan warisan itu. Itu kalau sampai seperti itu memang butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Tapi yang jelas itu merupakan salah satu kewajiban sang cucu untuk apalagi itu dikuasai sama orang lain. Itu harus kita bentuk, gitu. Istilahnya. Jadi yang ada aja dulu dikasih, lah yang belum ada mah ribet. Warisan yang sudah ada. Iya. Yang belum diproses. Banyak. Iya. Apabila itu membuat orang manusia, apakah Oh iya.
waris itu yang tadi 5 itu ya Bu ya. Anak angkat itu kan nggak ada di situ ya istilahnya. Kalau si pewaris itu memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, nah si anak angkat ini terhijab sebetulnya, tertutup mahjub ya, karena ada anak gitu. Kecuali memang itu ada hibah ataupun apa namanya itu ya wasiat yang sudah tertulis ya. Nah itu tetap wajib karena itu sudah nawaitu yang punya harta. Iya. Kalau tidak ada wasiat, tidak apa, itu tidak bisa. Kecuali kerohiman kita membagi ke dia. Ya hadiah gitu. Meskipun itu anak angkat kadang-kadang maaf, anak angkat kadang-kadang melebihi daripada anak yang kandung gitu. Nah ini nggak bisa. Banyak nggak Bu? Ada juga. Ada ya Bu ya. Ada peristiwa seperti itu ya. Ada. Di Indonesia. Nah maka dari itu Bu, kita ya kalau dilihat kalau memang sudah diangkat dijadikan anak angkat yang resmi gitu ya, ya ini memang sepertiga pada tentuannya. Maka dari itu ya disinilah kita wanti-wanti banget sebetulnya terhadap warisan, nggak boleh sembarangan kita tentukan begitu saja. Namun dengan demikian agar anak kandung itu lebih dari anak angkat gitu. Terkadang kan kayaknya mau disamain, mau menguasai gitu. Iya. Terkadang orang tua itu ada karena anak kandung juga nyebelin mulu, bikin pegel. Anak angkatnya ini yang bagus. Nah ini kadang-kadang berbalik, dilema ya Masya Allah. Ini susah kita kalau melihat kejadian seperti itu, karena memang kadang-kadang anak kandung nyebelin, bahkan pernah ngejualin juga secara diam-diam gitu ya. Malah anak angkat ini patuh banget, malah membawa rezeki dan sebagainya. Ini kan kadang-kadang akhirnya itu ada rasa ya simpatinya yang besar, kadang-kadang di luar daripada pengetahuan orang anak-anaknya. Tuh, gue bagi 500 meter misalnya. Itu kan ada juga yang seperti itu. Karena begitu baiknya, begitu taatnya kepada orang tua, sehingga betul-betul tuh anak itu membawa kenyamanan orang tua sendiri. Anak mah aduh puyangin mulu nih, gitu ada kasus inilah kasus itulah. Nah itu tinggal tergantung kayak orang tuanya ini nih yang masih hidup waktu itu misalnya bagi secara diam-diam. Iya. Betul masalah. Betul. Nah ini terjadi juga di keluarga saya. Karena nenek saya itu sangat sayang kepada cucu perempuan. Akhirnya ya maaf sih memang cukup luas tanahnya, jadi sekitar bangsa 1.500 meter itu untuk cucunya, cucu kesayangan. Nah sedangkan anak, nah di sini kan ada anak kandung, ada anak tiri, gitu kan. Anak tiri bukan nggak dibagi, cuma dilihat dari cucunya ini
lebar lu baginya sama gua. Itu yang mengakibatkan kecemburuan sosial. Nah, padahal nenek itu sangat sayang kepada cucu pertamanya dulu, dari masih kecil itu sangat disayang. Memang ada anak tiri gitu. Anak tiri itu tetap dibagi cukup luas. Cuma setelah dilihat-lihat, wah, cucunya gedean dia baginya. Akhirnya agak ya kurang harmonis lah gitu. Nah itu juga terjadi juga seperti itu. Nah itu, bang sinetron itu bu. Ada, ini seru juga nih kalau bicara waris bagian-bagian ini ya. Seru juga ya. Jam 9 dengan pukul 9 ya. Satu pertanyaan ya, nanti bisa kita sama lagi, kita menarik seru gitu ya. Takutnya kalau mau kan bapaknya ini. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi suami saya rasanya kalau saya sudah jaga dulu kata saya yang kamu tinggal di sini itu untuk kamu dan anak-anak semua. Tapi kalau untuk yang di kampung itu khusus untuk ibu saya. Tapi selama ibu saya masih hidup, nanti kalau ibu saya sudah tidak ada, orang tua saya baru itu kembali lagi ke kamu. Terus saya tanya, itu wasiat mengenai yang warisan untuk orang tuanya itu hanya sekedar omongan, apa sudah ada hitam di atas putih gitu. Makanya saya itu hanya omongan saja Umi. Oh berarti kalau begitu harusnya ada hitam di atas putih biar lebih ini gitu. Oh iya. Biar jelas. Jadi Umi ada yang maksud punya suara satu batas. Saya lagi banyak. Saya mesti berpesan rahasia yang baik. Kalau saya meninggal dunia, di rumah, mobil dan lainnya untuk kamu dan anak-anak. Tapi villa atas produser boleh tuh kapal gitu boleh ya? Bila gading harapan gitu kan? Pengalaman sudah itu saya mati kalau memang ibu saya sudah meninggal, barulah kamu dan anak untuk membantu kamu gitu ya untuk menikahi. Nah pertanyaannya cuma itu wasiat secara lisan tidak tertulis gitu, kira-kira menyikapinya gitu. Bagaimana jawaban atau solusi? Ya, kalau yang diwasiatkan ini kan di rumah sini misalnya itu kan memang sedang dijalani ke rumah tanggaan ya. Pasti itu akan turun ke anak dan istri, pasti itu sih nggak ada masalah dah kalau itu. Ini yang menjadi permasalahan di ibunya sana. Kalau ibu sudah meninggal juga itu untuk kamu, anaknya memang bisa satunya. Wah itu nggak bisa jadi warisan. Oh gitu. Iya. Itu ada bagian yang saudara-saudara suami. Iya. Enggak. Nih. Kalau ibunya di sana ada warisannya, baik itu rumahnya dan lain-lainnya, dia kan punya anak juga yang lain.
ini pasti anaknya itu juga meminta warisan peninggalan ibunya. Itu yang nah ini harus dikasih tahu suami juga, ini kan kita nanti bagian doang, bukannya menguasai bagian daripada ahli waris dari ibu. Nggak bisa menguasai, terkuat mencak-mencak saudaranya. Oh iya, betul. Iya. Kecuali rumah dan areal tanah yang ada di situ pemberian atau pembelian dari suami. Oh. Oh iya. Oh iya. Saudara-saudaranya juga harus tahu itu, bahwa itu kan yang membeli suaminya ibu. Gitu. Oh gitu. Oh gitu. Oh iya. Betul. Kalau misalnya suami ibu yang beli, yang memfasilitasi orang tua untuk tinggal di sana atas perjuangan suami, wah itu kembali, itu aset warisan dari suami. Itu kecuali itu warisan dari bapaknya suami, iya. Oh iya. Iya. Kalau itu tanah itu ya bersertifikat, kan ada bukti bahwa ini milik namanya suami. Iya. Kalau itu warisan dari bapaknya nggak bisa. Iya nggak bisa besok. Cuman Pak ngomong kosong dulu ini. Iya. Seandainya kan begitu. Ada yang konsul secara pribadi mau datang ke rumah beliau, silakan, mau diundang ke rumah ibu silakan, gitu. Termasuk karena masalahnya warisan itu diketahui aja udah banyak. Belum lagi ada istilah-istilah dalam waris yang sangat banyak. Makanya kita tidak selesai namanya cuma sejak ini, tapi soal lebih baik kesempatan kita akan pasangan. Siapa yang bisa mengumpulkan kasus. Tapi kalau udah berhasil jangan lupa bagiannya. Ya. Ya baik, Ibu sudah pukul 9.15 menit. Rasanya ya kalau kita sudah mulai mencintai, menikmati sebuah kajian, memang gak bakal mau selesai. Semakin kita bahas semakin dalam pengetahuan, ya. Makanya terus kita memotivasi diri sendiri untuk terus membangun pengetahuan. Pastinya ketika kita berkumpul di sebuah masjid akan ada ilmu-ilmu yang baru yang barangkali sebelum kita kurang tahu atau mungkin lupa bisa kita kembangkan. Barangkali itu saja, dan terima kasih banyak kita sampaikan kepada beberapa salah dan telah menyampaikan sedikit ilmu beliau untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Untuk itu, mari sama-sama kita tutup kajian kita ini dengan doa bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Saya
pribadi dan kami Ya. Mohon maaf ya Bu ya. masih banyak kekurangan. Kita semua belajar untuk mengakali bila itu kita masalah betul. Waalaikumsalam.